Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'aimanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kaum muslimin, pendengar setia Mimbar Islam Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Setiap hari kita selalu membaca di media sosial sebuah doa yang selalu dipanjatkan atau dituliskan oleh kerabat, teman jika ada kerabat teman yang meninggal. Doa tersebut adalah semoga husnul khotimah. Kaum muslimin yang berbahagia. Pertanyaannya, sudahkah kita melaksanakan hal-hal yang dapat menyebabkan kita meraih husnul khotimah atau kesudahan yang baik apabila telah tiba ajal menjemput kita. Kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan berbagai dalil Al-Quran dan Al-Hadis, setidaknya ada 7 hal yang apabila kita laksanakan, insya Allah kita akan meraih husnul khotimah apabila ajal telah datang untuk menjemput kita. Ketujuh hal tersebut adalah yang pertama, selalu menegakkan kalimat tauhid. Seorang muslim harus senantiasa menanamkan nilai-nilai ketauhidan di dalam hati. Sebab dengan demikian, ia akan merasakan manfaatnya di dunia ketika berada di alam kubur dan saat dikumpulkan di padang mahsyar. Karena dengan kalimat tauhid inilah menjadi salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan ridhonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang dengannya mengharapkan wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, bersikap istiqomah. Istiqomah adalah salah satu kemuliaan terbesar, sekaligus sebab seseorang memperoleh husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Umar bin Khattab mengungkapkan bahwa istiqomah adalah konsisten dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah tanpa terperdaya oleh apapun. Yang ketiga, yang jika kita lakukan dapat menyebabkan kita meraih husnul khotimah adalah bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Maksud dari sebenar-benarnya takwa adalah mentaati Allah dengan tidak berbuat maksiat, mengingat tanpa melupakannya, dan bersyukur kepadanya tanpa berbuat kufur. Ketakwaan merupakan sebuah wujud perlindungan diri seseorang dengan senantiasa menjalankan ketaatan dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Ia akan menjadi sebab bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seseorang saat menjalani sakaratul maut, sebab tidak seorang pun yang mampu menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang dapat menyebabkan kita meraih husnul khotimah adalah selalu berkata benar dan jujur. Kejujuran adalah pondasi bangunan agama dan tiang penyanggah keyakinan. Orang yang jujur akan mengantarkan seseorang menuju tempat yang paling baik dan keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Yang kelima, yang dapat membuat kita meraih husnul khotimah adalah bertobat dan berdoa. Bertobat adalah kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 31 berfirman, "Wa tubu ilallah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Karena itu, orang yang bertobat harus meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan, menyesali, dan bertekad untuk tidak mengulangi, membebaskan diri dari kezaliman, dan dilakukan sebelum datangnya ajal. Selain bertobat, seorang hamba hendaknya juga mengiringinya dengan berdoa, memohon kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan. Di antara bentuk doa yang sering dipanjatkan oleh orang-orang yang saleh agar kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah adalah Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afanil hisab. Nabi Yusuf ketika hendak meninggal berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan Islam dan diberi keteguhan hati dalam menjalaninya. Karena itu, hendaklah seorang mukmin senantiasa berdoa agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ketika sedang menjalankan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang keenam yang dapat kita laksanakan untuk meraih husnul khotimah adalah banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian akan membuat kita segera bertobat, senantiasa melaksanakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, rajin bersilaturahim, dan kita akan semakin khusyuk di dalam beribadah. Yang ketujuh, yang dapat kita laksanakan jika kita ingin meraih husnul khotimah adalah sedikit berharap kepada dunia dan menganggapnya sesuatu yang hina. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya kalaulah kita kejar dunia, pasti tidak akan kita dapat. Kalaupun dapat, pasti tidak akan banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak akan puas. Kalaupun engkau puas, pasti tidak akan lama. Tetapi kalau akhirat engkau kejar, pasti engkau akan mendapatkannya. Sudahlah mendapatkannya, pasti akan mendapatkan banyak. Sudahlah mendapatkan banyak, pasti kau akan puas. Sudahlah puas, pasti akan abadi selama-lamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi hati kau cenderung untuk memilih dunia. Wal akhirati khairu abqa, padahal akhirat jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kaum muslimin, pendengar mimbar Islam Radio Republik Indonesia yang berbahagia, inilah 7 hal yang apabila kita laksanakan, insya Allah kita akan meraih husnul khotimah. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.